Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berada di 10 akhir Ramadan, kita berarti berada di penghujung Ramadan. Ini kelas penentuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin melihat mana hamba-hambanya yang benar-benar melakukan ibadah. Karena itu kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba di 10 akhir Ramadan bukan semakin kendur, tapi semakin mengencangkan tali pinggang beliau, semakin semangat. Beliau hidupkan semua malam-malam terakhir Ramadan tersebut. Di antaranya adalah dengan melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa menetap, terus-menerus melakukan sesuatu, itu secara bahasa. Al-mulazamah ala syai' wal iqamatu alaih. Adapun dari segi istilah, i'tikaf itu adalah al-mukthu fi masjidin, menetap di masjid biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Maka dari pengertian ini dapat kita fahami dua syarat sah i'tikaf. Yang pertama, menetap di masjid, tidak boleh menetap di rumah, tidak boleh menetap di kafe atau di aula, harus di masjid. Dan yang kedua adalah biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Niat menjadikan kebiasaan bernilai ibadah. Tanpa niat, kebiasaan hanya sebatas kebiasaan. Duduk di masjid setengah jam, 2 jam dan seterusnya, tapi tidak ada niat, tidak ada pahalanya. Begitu kita masuk dalam masjid, kita pasang niat i'tikaf, maka semakin lama kita berada di masjid, semakin besar pahala kita. Banyak yang bertanya, Ustaz, di masa pandemik COVID-19 ini bagaimana melakukan i'tikaf, Ustaz? Kami punya kebiasaan melakukan i'tikaf. Kami ingin menjadikan Ramadan kali ini lebih baik atau minimal seperti tahun lalu dalam melakukan i'tikaf. Sidang hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah, yaitu kemungkinan datangnya kemudaratan dengan virus COVID-19, muqaddam, lebih didahulukan, min jalbil masalih, daripada mendatangkan maslahat, yaitu meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kondisi kita sulit, apalagi pemerintah menyerukan untuk jaga diri atau jauh dengan skala besar dari masyarakat yang lainnya, maka i'tikaf di masjid sulit untuk dilakukan. Apa yang kita harus lakukan? Ada beberapa solusi. Di antaranya adalah memasang niat, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara", ketika seseorang itu sakit atau dia itu dalam kondisi bermusafir, tidak mungkin melakukan ibadah seperti biasanya, kutiba lahu, dia akan dituliskan seolah-olah dia melakukan amal ibadah sewaktu dia sahihan muqiman, dalam kondisi sehat dan dalam kondisi muqim, tidak bermusafir. Jadi yang pertama adalah pasang niat. Pasang niat dengan sejujur-jujurnya. Kita punya kebiasaan, ya Allah, kalau bukan karena COVID-19 ini, niscaya saya akan melakukan i'tikaf. Niat ini menjadikan Anda seolah-olah melakukan i'tikaf di masjid. Kemudian ada juga ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya kalau kita punya sajadah, sajadah tersebut kita niatkan sebagai masjid, maka kemana kita bawa sajadah tersebut, bisa kita beriktikaf di atasnya. Namun perlu diingat, sajadah tersebut menjadi wakaf, bukan lagi hak milik kita. Dan tidak boleh kita halang siapapun orang yang ingin menggunakan sajadah tersebut. Benar memang ada pendapat yang mengatakan kaum wanita boleh i'tikaf di rumahnya. Namun pendapat ini, pendapat mazhab Hanafi, tidak didukung oleh mayoritas ulama. Kenapa? Mayoritas ulama mengatakan harus, yang namanya i'tikaf itu harus di masjid. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum aakifuna fil masajid", dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Dan kalian sedang beriktikaf di masjid. Maka tidak bisa i'tikaf di luar masjid. Lalu untuk apa kita beriktikaf? Apa pahala i'tikaf? Mengapa kita harus berbicara tentang i'tikaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam beliau, Mu'jam Al-Awsat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man i'takafa yawman
ibtigha'a wajhillah. Siapa yang beriktikaf 1 hari 1 malam demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari popularitas, bukan untuk selfie, diposting di Instagram, di Facebook dan seterusnya. Murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ja'alallahu bainahu wa bainan nar 3 khanadiq. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan jadikan jarak dia dengan neraka 3 khandak, 3 parit yang besar. Kita pernah mendengar perang khandak, perang parit yang sangat besar. Ma bainal khandak, jarak antara tepian khandak itu ab'ad mimma yakun bainal khafiqain, lebih jauh daripada jarak timur ke barat. Subhanallah. Pertanda jarak kita ke neraka lebih jauh 3 kali dari jarak timur ke barat ke neraka. Subhanallah. Kalau seandainya kita tidak berada di neraka, di mana kita berada? Tentu kita berada di surga. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Jarak kita 3 kali jarak timur ke barat dengan neraka. Pertanda kita di luar neraka, kita berada di surga. Masya Allah. Dan untuk apa kita melakukan i'tikaf? Di antaranya juga adalah untuk mengintai Lailatul Qadar. Subhanallah. Lailatul Qadar terdapat di salah satu malam dari 10 malam terakhir. Karena itu kita melihat Rasulullah SAW menghidupkan 10 akhir Ramadan sepenuhnya. Rasulullah SAW bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain, di akhir hayat beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan itu plus lagi dengan 10 malam sebelumnya, sehingga genaplah 20 malam. Begitu juga i'tikaf ini bukan hanya sunnat bagi laki-laki, bagi kaum wanita juga sunnah. Istri-istri Rasulullah SAW setelah wafat Rasulullah SAW, mereka juga melanjutkan i'tikaf ini. Hanya saja kalau kaum wanita beriktikaf, carilah masjid yang aman dari fitnah. Kalau punya suami, minta izin kepada suami. Kalau seandainya belum punya suami, minta izin kepada orang tua. Baiknya ada mahramnya, ada temannya, sehingga terhindar dari fitnah. Masjidnya tertutup, tidak bisa dilihat oleh orang laki-laki. Pergi ke masjid, tidak berdandan, tidak bersolek, demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalkan sunnah i'tikaf ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.